teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin sharing berita terbaru, terupdate ya teman-teman. Karena saya baru menerima informasi benar-benar hari ini. Langsung saya bikin video tentang jadwal dilaksanakannya SKB CPNS periode tahun 2019 teman-teman, yang pernah sempat tertunda. Jadi kalau misalnya kalian salah satu peserta SKB CPNS, kalian harus tonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan info ya teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, berita ini saya dapatkan di salah satu artikel berita, yaitu dari tribunnews.com. Ini judulnya, BKN akhirnya rilis jadwal SKB CPNS 2019. Daftar ulang mulai 1 Agustus 2020. Yang dipublish pada tanggal 28 Juli 2020. Jadi dari artikel ini disebutkan melalui surat yang tertuang pada nomor K.26-30-5-166-4-99 yang dikeluarkan pada 20 Juli 2020, terdapat rincian jadwal pelaksanaan SKB teman-teman. Dalam surat tersebut belum ada rincian terkait lokasi maupun penjadwalan tiap formasi. Berikut jadwal perencanaan pelaksanaan SKB seleksi CPNS periode 2019 yang tertuang pada surat tersebut. Sekarang kita mau lihat satu-satu sebenarnya perencanaan pelaksanaan SKB itu tata urutannya seperti apa aja teman-teman. Biar kalian lebih mempersiapkan diri dan lebih bisa kira-kira kapan ya saya mulai tes. Jadi disebutkan di sini ada 10 agenda dalam pelaksanaan SKB CPNS teman-teman. Jadi dari 10 agenda tersebut kita bahas satu-satu. Yang pertama ini ada verifikasi data hasil SKD. Jadi mungkin nilai-nilai SKD kalian tuh bakal diverifikasi lagi. Yang diperkirakan itu prosesnya tanggal 27 sampai 30 Juli 2020. Berarti itu saat-saat ini aja ya teman-teman, sampai akhir bulan ini. Dan agenda kedua yaitu pengumuman dan pendaftaran ulang SKB itu mulai dilaksanakan. Kalau misalnya kita lihat jadwal itu tanggal 1 sampai 7 Agustus tahun 2020. Dan itu udah bentar banget karena ini udah menuju akhir bulan ya teman-teman. Jadi kalian persiapkan yang terbaik karena dari agenda ini dimulai pengumuman dan pendaftaran ulang SKB itu tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020. Berarti sekitar 1 minggu. Agenda yang ketiga ini pencetakan kartu ujian SKB. Pencetakan kartu ujian SKB ini dijadwal itu tanggal 8 Agustus 2020. Dari saran aku, kalian nyetaknya jangan cuma 1 ya teman-teman, buat cadangan. Kalian bisa cetak 2 gitu. Siapa tahu nanti hilang, robek dan sebagainya. Agenda yang ketiga ini ada penjadwalan SKB yang akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 10 sampai 14 Agustus. Jadi ini cuma butuh sekitar 4 harian. Penjadwalan SKB mungkin dari nama-namanya, nama pesertanya, siapa yang masuk sesi 1, 2, 3 dan sebagainya, terus titik lokasi pelaksanaannya dan sebagainya macamnya teman-teman. Mungkin bakal dikelompokkan dan dijadwalkan sesuai sesinya pada tanggal 10 sampai 14 Agustus tadi teman-teman, penjadwalan SKB. Terus agenda yang keempat ini pengumuman jadwal pelaksanaan SKB yang akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 18 Agustus 2020. Jadi mungkin setelah dijadwal keluar sebuah pengumuman kan teman-teman, nanti itu bakal dipublish oleh instansi masing-masing dan kalian bisa lihat
kapan kalian dapat tesnya, dapat hari tesnya gitu teman-teman. Berarti kalau misalnya jadwal udah diluncurkan, kalian udah bisa perkiraan nih, oh tanggal segini, jamnya segini gitu. Kalian harus udah mikir, aku ke lokasi itu bakal naik apa, terus harus bagaimana akomodasinya, kalau misalnya lumayan jauh dari tempat tinggal kalian dan sebagainya. Kalau kalian udah mulai bisa mikir pada saat pengumuman jadwal pelaksanaan SKB-nya teman-teman. Terus yang kelima ini, pelaksanaan SKB itu diperkirakan jatuh pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020. Perkiraan kalian udah mulai tes itu kan 1 September sampai 12 Oktober. Berarti 1 bulan teman-teman dari hari ini. Berarti dari 1 bulan waktu yang tersisa ini kalian harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kesempatan mungkin tidak akan datang yang sama persis dan berkali-kali teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dari posisi ini, udah di titik ini, kalian jangan sampai nyerah ya, karena siapa tahu tuh bentar lagi kalian udah sukses, mau berhasil, tapi kalian udah nyerah duluan, udah malas duluan. Agenda yang keenam itu pengolahan hasil SKD dan SKB dilaksanakan perkiraan tanggal 8 sampai 18 Oktober 2020. Jadi mungkin dari nilai SKD kalian yang dulu dengan SKB kalian yang sekarang itu akan digabungkan sesuai porsi bobot nilainya yang diatur pada Permenpan teman-teman gitu. Jadi saya sarankan, karena SKB ini 60%, kalian harus lebih semangat lagi buat mencari skor terbaik karena bobotnya tuh besar banget. Jangan karena SKD kalian tuh udah gede, kalian jadi santai-santai di SKB tuh, jangan sampai kayak gitu teman-teman, karena kalian masih bisa tersalip oleh pesaing kalian yang lain. Terus yang nomor 7 ini rekon integrasi hasil SKD dan SKB yang perkiraan dilaksanakan pada 19 sampai 23 Oktober 2020. Kalau ini yang melaksanakan itu dari panitia seleksinya teman-teman. Yang agenda ke-8 penyampaian hasil seleksi ini dilaksanakan perkiraan tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 2020. Terus poin yang ke-9 ini pengumuman hasil seleksi diperkirakan pada tanggal 30 Oktober ya. Jadi berarti dari perkiraan dari pelaksanaan SKB yang 1 September sampai 30 Oktober berarti butuh 2 bulan untuk dari tes sampai pengumuman hasilnya teman-teman. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dari pelaksanaan sampai pengumuman hasilnya. Terus agenda yang terakhir yaitu nomor 10 adalah usul penetapan NIP teman-teman. Jadi ini diperkirakan pada tanggal 1 sampai 30 November 2020. Jadi usul penetapan NIP ini nanti dilakukan oleh instansi yang kalian daftar, instansi yang kamu daftar untuk menyampaikan usulan penetapan NIP teman-teman kepada BKN gitu. Jadi nanti BKN yang memproses dari usulan tersebut agar NIP kalian tuh bisa terbit. Jadi udah sebentar banget nih, karena udah ada clue-nya juga, udah ada surat yang beredar juga yang telah dimuat di artikel-artikel berita. Berarti tugas kalian sekarang sebagai peserta SKB CPNS, kalian jangan menyia-nyiakan waktu dan mempersiapkan sebaik mungkin teman-teman. Pokoknya kalian udah mulai harus belajar lebih giat lagi, karena dimungkinkan bakal sebentar lagi SKB dilaksanakan teman-teman. Pokoknya jangan sampai patah semangat ya. Oke, sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang menunggu-nunggu kapan sih SKB dilaksanakan. Semoga bisa menjadi pencerahan ya teman-teman. Sekian dulu teman-teman. Jangan lupa buat support Salubon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe.